Jadi mau yang biasa aja, nggak berat-berat supaya kita gampang cernanya. Ya, gampang cernanya. Ustaz, ente punya teman SD. Teman SD ini udah lama nggak ketemu. Satu bangku 6 tahun. Tahu-tahu ditelepon. Panggilan kecilnya siapa ya, Ustaz? Panggilan kecilnya dulu Mas Bagong. Beneran nih. Agak enak kok manggilnya. Ya, enak banget Bagong. Ntar ada Petruk lagi. Petruk jadi ratu lagi ya. Ya, nanti teleponin sama temennya. Gong, gue sekarang baru pulang dari Brunei. Anak gue dipungut mantu sama Sultan Hasan Al-Bolkiah. Gue mau datang ke rumah lo. Sultan Hasan Al-Bolkiah ngasih gue duit 100 miliar. Gue inget dulu gue 6 tahun lo bayarin sekolah gue. Gue inget sama lo, Gong, jajan gue, lo yang ngasih. Gitu kata Bagong, kata temennya. Girang nggak temennya datang? Girang. Gue dikasih duit 100 miliar, gue mau bagi 2 sama lo. Gue 50, lo 50 miliar. Girang nggak? Girang banget. Gue mau datang ke rumah lo, kira-kira ente nyambutnya bagaimana? Apa yang ente siapin untuk tamu ente yang teman SD yang udah lama gak ketemu, mau ngasih duit 50 miliar, ente siapin apa di rumah? Masya Allah. Gua mau nginep di rumah lo ya. Coba siapin apa lagi? 50 miliar. Gua transfer dulu deh duitnya deh. Ditransfer dulu. Kira-kira girang nggak? Girang banget. Ente mau ngasih apa sama dia? Kamar mandi diganti nggak? Toiletnya diganti, keramiknya, sarung bantal, spray, sarung guling. Kenapa? Gara-gara datengin, bawa duit, ya Allah, Jai. Kasihnya kursi dong. Istirahat ya. Lagi cerita-cerita ini Jai, biar masyarakat paham pelan-pelan ceritanya. Namanya yang datang duduk di mari bukan ustaz, bukan kiai, provokator. Begitulah kurang lebih ya. 50 miliar teman ente, teman lama datang bawa hadiah, ente siapin di rumah kan luar biasa kan? Biar dia luar biasa. Rumahnya dicat barangkali ya. Dicat ya. Sebelah rumah pergi dulu dikontrakin kali buat dia barangkali. Betul nggak? Betul nggak? Hadirin, itulah ekspresinya beliau. Nah, kalau udah paham baru ada masuk nih ke dalam materi intinya. Kalau ternyata girangnya dia ini lebih girang dapat duit 50 miliar daripada datangnya bulan suci Ramadan, lebih baik istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan yang datang bukan bawa duit 50 miliar tapi itqum minan nar. Membebaskan kita dari api neraka. Itu nggak bisa kebayar dengan harga duit berapapun, saudara. Begitu yang saya mau kasih gambaran buat teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat sekalian. Buat gambaran itu kayak begitu. Bayangin persis tanggal 1, bayangin ada orang datang ke rumah bawa duit, jangankan 50 miliar, 100 miliar, 100 triliun, 1000 triliun, mesti lebih girang dengan datangnya bulan suci Ramadan kepada kita. Begitu bayanginnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana tidak ya? Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan dengan yang panjang bahwa Nabi Musa sampai minta kepada Allah menjadi min umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba Nabi Musa, kalamullah, kata Allah antara kau dan aku masih ada 70 dinding wahai Musa.
Ketahuilah 70 dinding itu terangkat ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Coba kita itu dapat bayangin Nabi Musa kalamullah ulul azmi, hari ini dia minta untuk menjadi seperti kita. Terus kita biasa-biasa aja gitu dalam menyebut bulan Ramadan, istighfar, apalagi ada yang dalam hatinya berkata, ya elah udah susah-susah bulan puasa lagi. Istighfar ente, benar-benar istighfar itu, ya Allah ya Rabb. Itu mungkin dalam hatinya ada munafik. Kenapa? Mestinya girang, saudara. Betul-betul lah, kalau nggak girang itu ya Allah, berarti ada sesuatu dalam hatinya, saudara. Munafik, betul-betul munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kalau datang bulan suci Ramadan itu pada keluar rumah diangkat tangannya tinggi-tinggi, marhaban, marhaban, marhaban ya syahrul Ramadan. Makanya kita yang orang Betawi biasanya kalau bulan Ramadan ini keluar rumah satu malam sebelumnya kita pawai, betul nggak? Kita pakai obor, kita bilangin, bu besok sahur, besok sahur, karena kita girang. Tapi sekarang kagak ada yang kayak begitu. Kopak kopit. Bagaimana ceritanya? Masang aja masker di kita kayak orang bego, kita beneran masang masker, betul nggak? Betul nggak? Iya betul, kita pasang aja begini. Ya tadi begini juga, tapi juga bohong kan? Kopitnya enggak, kuping pada caplang semuanya begini. Habis pada ketarik sama kalian, hotel gitu. Coba lo lihat ntar, besok-besok nih kalau ada covid sudah selesai, kita bercaplang semua, kupingnya pada baplang, kupingnya begini semua. Tapi apa boleh buat, karena ini peraturan pemerintah kita pakai deh. Kalau Ustaz nggak pakai, akan lu lagi ngomong. Begitu saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti lebih girang. Kan awas kalau panik kita nggak girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, hati-hati. Bahkan ada sebuah hadis, ya katanya dhaif, biarin, jangan dengerin orang yang bilang ini dhaif, nggak dipakai, jangan dengerin. Imam Syafi'i rahimahullah taala 7 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun hafal 100.000 hadis, 15 tahun hafal 12 tahun hafal 1 juta hadis. Kitabnya luar biasa, ilmunya melautan, masya Allah, dipakai ilmunya dengan semua orang se-Asia Tenggara. Bilang apa? Apabila ada perkataanku yang bertentangan dengan hadis yang dhaif, buang perkataan saya, ambil walaupun dhaif. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini kita ngajinya sama Google baru 3 tahun, kuotanya habis lagi, bilang dhaif. Dia belum lihat bawahnya gara-gara kuotanya habis. Coba, man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu bisab'an ni'mat. Pakai tuh hadis, nggak apa-apa karena itu buat infiradi, buat amal pribadi. Apalagi ada candarannya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan kita girang diampunin semua dosanya oleh Allah yang dulu-dulu. Begitu masuk Ramadan keluar seperti bayi yang kagak punya dosa. Girang apa kagak? Girang gitu. Jadinya kita sambut Ramadan, jangan diam-diam baik, beneran. Rambut Ramadan yang luar biasa. Satu malam sebelum Ramadan, bukan saya mengajak, bukan saya menghimbau, ntar gue sudah menghasut lagi, dipanggil lagi, mimpi aja gue dilaporin, bayangin aja Pak. Mimpi dilaporin. Polisi mah nggak salah, emang beliau kan tugasnya menjalankan laporan daripada masyarakat. Yang lapor ini nih. Kita doain deh yang lapor rame-rame, ya kita doain ya, yang lapor kita doain ya, semoga kembali ke jalan yang benar. Allah jadiin orangnya penuh hidayah, penuh rahmah, hatinya lembut, kata-katanya santun. Allah jadiin orang kaya, orang konglomerat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lah doanya begitu tadi ya, biarin, ya Allah. Biarin doanya begitu, biarin gue balikin doanya. Ya Allah ya Rabb. Nah jadi apa namanya, bukan saya mengajak, tapi nanti kita pawai pakai protokol COVID, pawainya pakai tambang, pakai tali, ntar 1,5 meter diikat sama kayu biar anak-anak pegang tuh kayu. Bawa oke, jadi ada jaraknya. Bawa tuh obor, pakai beduk, jangan takut, pakai beduk supaya apa? Bilangin besok datang bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Bilangin girang gitu, ya Allah ya Rabb Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan.
Ramadan. Sekarang udah kagak ada yang nyanyi kayak begitu, bilangnya bid'ah. Begitu masuk bulan rawah aja, kalau orang Betawi bilang rawah. Ntar begitu malam nisfu kita bilang rawahan. Itu masya Allah, mestinya pada kita gembira, lebih gembira daripada kedatangan teman yang bawa duit 50, 100 triliun kalau perlu. Karena duit yang kita terima di akhirat itu dibawa, simpan, bawa ke akhirat. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim artinya jembar, artinya luas. Mari jemaah sekalian, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita. Persiapin diri kita, jangan sampai kita main-main, saudara. Ini aneh mau ngasih ngomong sebagai penutup lama-lama rahasianya hidup 11 bulan. Lo naik pangkat apa kagak? Lo kaya atau miskin? Lo sehat atau sakit? Lo sukses atau gagal? Usaha lo maju atau bangkrut? Selama 11 bulan ditentukan oleh 1 bulan, saudara, yaitu bulan suci Ramadan. Hidup kita, manusia ini, kita jadi manusia cuma tergantung dari 1 bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Hati-hati, 11 bulan hidup kita ditentukan sama 1 bulan Ramadan. Dan 1 bulan Ramadan itu ditentukan bagaimana kita persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya hidup kita ini, Pak, kalau kita memahami ini, dari mulai nisfu sampai itulah persiapan Ramadan. Di situ sebenarnya, saudara. Karena kita kalau kita berhasil menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan yang baik, Ramadannya sukses. Begitu Ramadannya sukses, 11 bulan antum sukses, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi mumpung sekarang, siap-siap. Kalau orang Betawi emang kental dengan Islam, emangnya kita belum pernah lihat orang Betawi bagaimana, pasti Muslim kita lihat. Pada zaman dulu itu pasti begitu Ramadan dia girang, rumahnya di kapur. Betul nggak? Rumahnya di kapur. Zaman dulu mana ada dulu ICI, kagak ada. Yang ada apa? Air di kapur, rumahnya di kapur, pagarnya di kapur. Betul apa kagak? Itu orang Betawi zaman dulu. Artinya gimana? Mudah-mudahan bulan Ramadan. Umi kita di rumah kita ingat. Begitu malam pertama itu udah pasti di rumah tuh ada kembang sedap malam. Betul apa kagak? Ditaruh di kamar. Kita begitu datang, kok wangi nih, wangi banget ini. Ya lo nggak tahu, kan besok bulan Ramadan. Coba, apa budaya begitu masih ada di tengah-tengah kita, saudara? Ini yang mengamalkan man fariha bi dukhuli Ramadan. Ini man shoma Ramadan, man qama Ramadan, ini yang mengamalkan tuh kayak begini. Akhirnya apa? Karena digembira, Allah kasih keberhasilan dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Dan ketika ibadahnya berhasil, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ke situ larinya, parahnya. Salon bantal ganti. Jadi kita ingat masih kecil dulu ya. Ya cerita ya di Tanah Abang ya, ada orang kebun kacang terus pindah ke Condet ya. Coba ingat-ingat dari zaman dulu. Begitu doahan. Kok baca Yasin? Iya, biar umurnya panjang. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana Ramadan. Begitu terus mulutnya. Mulai dari Rajab istighfar Rajab selama sebulan. Selama 1 bulan istighfar Rajab. Terus begitu Sya'ban doa selawat sebanyak-banyaknya. Karena Rajab bulannya Allah, Ramadan bulannya umat, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat. Syahrullah Rajab, Syahrul Nabi Sya'ban, Syahrul Ummah Ramadan. Jadi begitu tuh. Itu 3 bulan. Itulah hidup yang paling indah. Begitu lepas dekat-dekat Ramadan, girang kagak, pada nangis turun semua. Apalagi udah mau masuk Syawal, ya Allah, kita takut. Yang kita minta apa ya Allah? Panjangin umur setahun lagi ya Allah. Dia bisa ketemu sama bulan Ramadan yang akan datang. Hari-hari begini kita harap-harap cemas. Kita takut sampai gak ketemu bulan Ramadan. Ntar begitu habis Ramadan kita nangis lagi. Ya Allah, baru sebentar kita ketemu bulan Ramadan. Tahu-tahu Ramadan udah tinggalin kita. Hadirin sahabat sekalian, yuk saya mengajak dan menghimbau agar kita berhasil ibadah dalam bulan Ramadan. Persiapannya kudu matang. Ayo
siap-siap mental. Kalau di rumah abang almarhum itu beli-beliin apa ya, kalau mau bulan Ramadan? Dibeliin minyak ikan, dibeliin B-komplek. Dulu kalsidol, tahu kalsidol yang saya sirup itu, dibeliin sama abang di rumah. Biar kita minum kalsidol B12, biar kita diminum minyak ikan. Buat apa itu? Buat kita semangat dan sehat selama bulan suci Ramadan. Apa yang begitu? Duit semuanya. Begitu bulan Ramadan, kan masih ingat Umi itu. Dia meninggal tahun 2 tahun yang lalu. Itu begitu bulan Ramadan dia ambil buku agendanya. Dia punya catatan. Tahun lalu siapa yang dikasih duit. Tahun sekarang dibaca lagi atu-atu, yang meninggal dicoret, yang enggak ditambahin lagi di bawahnya. Itu setiap mau menjelang bulan Ramadan tuh almarhum Umi itu. Ya Allah, Mek, nambah lagi, Mek. Iya, yang ini terus. Alang kalau sekarang masih hidup gara-gara Covid ini, misalnya nih masih hidup, pasti itu buku diisi banyak sama orang-orang. Dari mana Mek duitnya? Gua nggak tahu, tapi insya Allah bagi gue amplop. Dikasih amplop kosong 1 box, pulangnya itu keisi mau Umi itu semua. Ditulis namanya buat si ini. Bagaimana nggak sukses ibadah Ramadannya? Bagaimana nggak Allah kasih rezeki yang banyak buat dia? Kenapa? Karena dia bersiap, dia siap, dia sambut. Ya Allah kasih. Selama ini kita kurang rezekinya karena kita nggak pernah siap-siap menampung. Ibaratnya air yang kita punya gayung, dia dapatnya segayung. Jangan macam-macam, saudara. Siapin bak biar isi airnya 1 bak begitu. Nah begitu bulan suci Ramadan datang, pasti tuh rumah tuh dikapur itu, ya, begitu dikapur, bantal tuh semua diganti. Sampai kita bilang ya Allah kayak ada tamu. Iya memang kata orang tua kita zaman dulu, emang kedatangan tamu istimewa, makanya mesti kita sambut. Sarung bantal pasti diganti, sarung ganti semua. Wangi rumah, bukan belum ada blade, belum ada gitu-gituan ya. Adanya wangi bunga sedap malam. Di ujung dikasih kembang sedap malam, di ruang tengah dikasih kembang sedap malam. Buat apa itu? Buat kita girang menyambut bulan suci Ramadan. Pasti malam pertama dikeluarin mukena dia yang paling dia sayang. Dia dari pertengahan itu, dari awal, dari Syawal, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dia udah punya mukena. Buat apa? Ntar mukenanya buat bulan puasa. Lalu dibilang begitu. Ntar begitu malam pertama dia pakai tuh mukenanya, Bu. Ya Allah ya Rabbi, ini yang kayak begini yang selalu akhirnya membuahkan takwa. Bangsa kita ini bukan kurang orang pintar, banyak, bukan kurang profesor, banyak, bukan kurang jenderal, banyak, tapi kekurangan orang bertakwa, saudara. Maka ini peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan segala kesusahan bangsa. Melepaskan semuanya itu dengan cara takwa. Karena janji Allah tak pernah meleset. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar atas segala setiap persoalan bangsa kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan momentum Ramadan ini mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat kalau kita ramai-ramai menjadi orang bertakwa. Karena janji Allah sekali lagi nggak pernah meleset. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kalau banyakkan yang beriman dan bertakwa, pasti la fatahna alaihim, niscaya akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Jadi momentum Ramadan ini mari kita jadi orang yang bertakwa. Tapi nggak ujuk-ujuk, saudara. Mesti siap-siap. Kalau nggak siap-siap kagak bakal jadi gitu loh. Ntar aja. Belum juga Ramadan, ntar habis Ramadan gue jos tarawih tiap malam. Hari pertama, hari kedua, ntar aja 10 akhir yang paling top 10 akhir. Sekarang mah santai-santai dulu. Begitu malam 21 malam terakhir, ntar aja malam yang ganjil aja. Malam ganjil aja kita ibadahnya. Itu yang paling top. Begitu malam 21, tar. Yang sebenarnya tuh malam 27, malam 27. Akhirnya cuma 1 malam yang begini. Yang begini nih, salah nyambut namanya ini bilang males. Emang bagaimana? Pak, Bu, jangan macam-macam ya. Males, munafik. Walaupun cuma disebut salat, ini bermakna keseluruhan. Kan orang munafik pada qamu ila salat, qamu kusala. Kalau dia mau salat, dia salatnya dengan malas-malasan. Begitu juga kalau dia mau puasa,
puasanya malas-malasan. Kalau mau zakat, zakatnya malas-malasan. Kalau mau haji, hajinya malas-malasan. Ini minal munafik fi darkil asfal, saudara. Enggak main-main, saudara. Antum yang enggak gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, antum yang merasa gedeg, lagi begini pakai puasa lagi. Lihat matinya kayak gimana, lihat. Bukan ngancam, bukan. Makanya istighfarnya sekarang kalau sampai nggak gembira. Kalau sampai nggak girang, lihat. Saudara sekalian, ini nggak main-main. Ya, Al-Quran yang menyatakan itu. Orang munafik kalau mau sholat, dia sholat dengan malas-malesan. Ini sama, kita samain ya dengan rukun Islam yang lain. Karena rukun Islam, bayangin coba, rukun Islam. Dan salah satunya bulan suci Ramadan, bayangin. Jadi saudara sekalian, wajib kita sambut dengan semeriah-meriahnya. Wajib. Ya. Tentu kalau menjadi hambatan dari kepolisian ya, karena ini masanya belum kelar nih Covid akan jadah, ini belum pulang juga. Ya, asal dari negara Cina kan, dari Wuhan kan, biar dia pulang ke Wuhan, jangan balik-balik lagi ke Covid kemarin. Covid suruh pulang kampung, amin. Begitu Covid selesai, karena belum selesai, maka kita mesti taat dengan aturan pemerintah. Mau nggak mau, suka nggak suka kita rakyat, betul ya? Nah, kita taat ulil amri, dia suruh kita pakai masker, kita pakai. Walaupun kita tampangnya kayak orang doang, tapi tetap kita pakai juga. Karena disuruh, ya. Suruh vaksin kita ikut, namanya juga rakyat ya, mudah-mudahan aja membawa kesehatan buat kita semua. Tapi kita tetap sambut, jangan sampai syiarnya kurang. Ingat, insyairlah itu apa? Min taqwal qulub. Ya, syiar itu bagian daripada takwa. Jadi kalau Ramadan ini masuk itu landai biasa, tanda Ramadan kita nggak berhasil. Ramadan nggak berhasil, nggak akan membuahkan takwa. Tandanya sekarang nih, sekarang ini tandanya benar. Masjid, sholatnya rame, walau dibatasi dengan jarak dan ruang dan waktu, nggak apa, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ntar pawai, jangan lupa. Ini saya ulangi lagi sebagai penutup. Pawai jangan lupa dengan jaga jarak. Keluarin beduk, obor. 1 malam sebelum Ramadan, biar semua tahu besok Ramadan. Ntar begitu Ramadannya rame-rame kita syiar, rame-rame kita rame min syair ini, rame-rame kita syiarkan semuanya, semua agar nyambut biar tahu hari ini masuk bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang membebaskan kita dari kekurangan, bulan yang membebaskan kita dari semua dosa, bulan yang membebaskan kita dari segala penyakit. Kalau tahun lalu kita ketakutan, nggak keluar rumah, akhirnya lihat di TV, ya ini jatuh, lagi di mall jatuh mati, lagi ini jatuh mati, lagi ini mana sekarang kagak ada yang jatuh lagi. Cuma ntaran doang jatuhnya, begitu ketakutan semuanya ya. Hadirin, sabun, rumah dicat, di kapur, insya Allah di rumah aneh pasang pelampang, pasang tenda 30 hari insya Allah. Ya kenapa? Biar syiar, biar kok pasang pelampang kayak ada tamu, kayak mau ngawinin, lebih daripada ngawinin. Kayak ada tamu, lebih daripada tamu. Ngapain? Karena ada bulan suci Ramadan, supaya orang bisa datang buka puasa sama-sama. Kalau masjidnya jaga jarak, kurang, tarawihnya di rumah. Begitu mestinya. Ah, di masjidnya dia jaga jarak masjidnya. Di sini jaga jarak nggak? Emang Covid nggak lewat kemarin? Dari Saharjo, Sukomo dia lompat ke Medan Merdeka. Nggak kena kemarin lewat Medan Merdeka sana. Saudara sekalian, nggak dengar main coba. Terus mau diam-diam aja di rumah nggak bisa. Syiarkan Ramadan, syiarkan terus sampai semuanya tahu. Ini punya persiapan. Yang paling penting dari semua persiapan itu adalah mental.